Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan, dimudahkan rezekinya, dan tentu dalam keadaan bahagia selalu, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, mungkin kita sudah hari ini sudah tanggal 23 Februari tahun 2024. Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024, kita sudah sama-sama mengikuti pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 untuk pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, kemudian DPD, dan juga DPRD provinsi dan kabupaten. Kalau video sebelumnya kami menampilkan tentang progres hasil hitung suara oleh KPU untuk pemilihan presiden, dan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita coba untuk melihat terkait dengan siapa yang paling berpeluang untuk menjadi anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Dewan Perwakilan Rakyat daerah dari daerah Provinsi Bengkulu. Oke, kita coba lihat. Kita akan coba melihat datanya itu dari hasil hitung suara yang dipublikasikan oleh KPU sampai dengan hari ini, sampai tanggal 23. Artinya kita coba melihat data yang sudah ditampilkan oleh KPU sampai dengan hari ini. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat. Oke, kita coba masuk ke halaman, ke browsing ya. Kita masuk ke browsing Google terlebih dahulu. Kita coba ketik KPU. Oke, di sini kita ditampilkan ini ada KPU, apa namanya, dimunculkan link atau apa namanya website KPU-nya dari kpu.go.id. Kita coba lihat pemilu 2024, hasil hitung suara pemilu presiden, wakil presiden, dan yang lainnya. Oke teman-teman sekalian, oke, ini di depan ditampilkan berkaitan dengan hasil hitung suara presiden sampai dengan kalau kita lihat data di sini dari per tanggal 22 Februari 2024, dengan apa namanya, progres 75,26% dari total Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini memang masih apa namanya, irisan terbesarnya pada diagram pen ini adalah Prabowo Subianto itu dengan 58,89%, kemudian Pak Anies Baswedan dengan 24,6%, dan di sini yang coklat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 17,05%. Oke teman-teman sekalian, kita tidak tidak terlalu jauh melihat hasil yang pilpres. Nanti akan kita ulas di lain kesempatan, mungkin besok atau lusa. Oke, sekarang kita coba ingin melihat berkaitan dengan hasil hitung suara untuk DPD. Kita pilih ini apa namanya, hasil hitung suara untuk DPD, dan di sini ditampilkan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Kita coba lihat provinsi Bengkulu karena kita berada di provinsi Bengkulu. Oke teman-teman sekalian, ini sudah dimunculkan
Ini adalah hasil hitung suara pemilu untuk Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024. Hasil dari pemilu yang kemarin kita laksanakan atau diselenggarakan pada tanggal 14 Februari. Provinsi Bengkulu, sebagaimana diketahui sebelumnya, kita ada 12 calon. Ada Abdul Haris Makmun, kemudian ada Ahmad Kennedy, ada Andrian Wahyudi, ada Deptri Hardianto, ada Destita Hairilisani, kemudian ada Edi Agustin, ada Elisa Ermasari, kemudian Imron Rosadi, Leni Haryati John Latif, Petris Rio Kapela, kemudian ada Rahiman Dani, dan terakhir ada Sultan B. Najamuddin. Dan kalau kita lihat dari sejumlah calon yang muncul ini, ada 2 incumbent di sini yang kembali masuk ke bursa calon. Ada Ahmad Kennedy, kemudian ada Sultan B. Najamuddin. Dan ini kalau kita lihat versi yang ditampilkan di sini adalah versi tanggal 22 Februari 2024. Nah, ini dengan progres 85,80% dari jumlah TPS yang ada di Provinsi Bengkulu, atau sama dengan 5.328 TPS dari total 6.210 TPS yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu sementara teman-teman sekalian. Dan kemudian kalau kita lihat perolehan suara sementara dari hasil hitung suara pemilu DPD 2024 ini, jadi karena ini datanya belum sepenuhnya masuk teman-teman sekalian, belum dipublikasikan oleh KPU, yang masuk ke KPU dan dipublikasikan ini baru 85,80%. Jadi ini sifatnya adalah data sementara sambil kita menunggu hasil penetapan hasil pemilu oleh KPU. Tentu dalam hal ini KPU Kabupaten, kemudian KPU Provinsi, dan juga KPU RI. Nah, oke, kalau kita coba runut di sini kita mulai dari Abdul Haris Makmun. Ini dengan perolehan suara 50.336 suara, atau setara dengan 5,51%. Kemudian Ahmad Kennedy ini 72.690, setara dengan 7,96%. Kemudian Andrian Wahyudi ada 12.695 suara. Kemudian Deptri ada 17.332 suara. Kemudian di sini lumayan banyak teman-teman sekalian, ada Destita Hairilisani. Nah, ini dengan 159.235 suara atau 17,44%. Kemudian ada Edi Agustin ya, dengan perolehan suara ada 8.428. Kemudian ada Elisa Ermasari, dan kalau kita lihat ini grafiknya cukup lumayan tinggi, dan bahkan ini tertinggi dari sekian calon. Ini dengan jumlah perolehan suara sementara itu 264.961 atau 29,03%. Dan selanjutnya ada Imron Rosadi, ini dengan perolehan suara sementara ada 58.000. Kemudian ada Leni John Latif, Leni Haryati John Latif ya, ini cukup lumayan tinggi penghasilan perolehan suaranya dengan 97
97.966. Oke, kemudian Rio Capella. Ini Rio Capella dengan perolehan suara sementara 22.262 suara. Kemudian Rahim Mandani ini dengan 48.942 suara. Dan terakhir Sultan bin Najamuddin itu dengan 99.930. Oke teman-teman, kalau kita lihat ini ada beberapa grafik yang lumayan tinggi. Kalau kita lihat di sini ada Elisa Ermasari dengan 264.961 suara. Ya, kemudian ada grafik selanjutnya, kita lihat ini ada Destita Khairilisani dengan 159.235 suara. Kemudian kita geser ke bawah, ini selanjutnya ini ada Sultan bin Najamuddin dengan 99.000 dan Haja Leni dengan 97.000. Itu. Jadi kalau kita lihat ya, keempat calon anggota DPD ini yang paling memungkinkan atau paling berpeluang saat ini berdasarkan data hitung suara sementara KPU untuk menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Bengkulu. Yang pertama ada Elisa Ermasari, kemudian ada Desita, kemudian yang ketiga ada Sultan bin Najamuddin, dan yang keempat ini Leni Haryati John Latif. Dari keempat orang yang berpeluang ini ada 3 orang perempuan. Nah, 3 orang perempuan, dan ketiga-tiganya ini adalah wajah baru dan incumbent atau anggota DPD yang saat ini masih aktif sebagai anggota DPD, yaitu Sultan bin Najamuddin. Kemudian salah satu incumbent ada Ahmad Kennedy. Ini sepertinya ini sepertinya ini jauh tertinggal dari beberapa calon yang tadi kita sebutkan. Cukup jauh tertinggal. Artinya ada kemungkinan bahwa pada pemilu 2024 ini akan didominasi oleh wajah-wajah baru untuk menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu sekedar informasi. Nanti akan kita coba update lagi sesuai dengan berjalannya waktu dan progres data yang masuk ke KPU. Oke teman-teman, sekali lagi kami tegaskan bahwa ini merupakan data hasil hitung suara pemilu DPD RI 2024 di Provinsi Bengkulu yang sifatnya masih sementara karena memang keputusan akhir ini adalah pada tingkat plenonya KPU. Artinya ini data yang dipublikasikan dalam rangka untuk memudahkan akses kita untuk bisa mendapatkan informasi hasil pemilu. Sekian teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.